Baik kawan-kawan, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode 24 Mei 2021 sampai dengan 28 Mei 2021. Tanggal 26 Mei 2021 hari Rabu, tanggal merah ya, jadi hari bursa libur, hari raya Waisak, satu hari ya, hari raya Waisak 2565 ya. Saya akan bahas 6 saham yang berhubungan dengan telekomunikasi ya, yaitu TLKM, Excel, Fan, ISAT, Tower, dan TBIG ya. Saya mulai dulu dengan TLKM. TLKM di sini kita lihat untuk mingguannya, minggu lalu dia higher low, higher high, dan higher close ya. Jadi dia kalau kita lihat di sini dia sudah berhasil naik ke atasnya Fibonacci retracement 38,2% ya. Sudah berhasil naik ke atas 3220 ya. Jadi sudah cukup baik ya, walaupun terakhir dia terkoreksi ya, seperti ini ya. Jadi Pak Sunar, kalau yang sudah punya, kira-kira pasang stop lossnya di mana atau trailing stopnya gitu ya. Jadi pasang aja di 3260 dan di level 3220 ya, di Fibonacci retracement 38,2% nya. Kalau dia turun di bawah lagi, di bawah 3220, ada kemungkinan dia akan testing lagi supportnya sebelumnya 3130 ya. 3130 ini kurang lebih dekat dengan Fibonacci retracement 50% nya ya. Jadi kalau dia turun banyak 3130, saran saya sih lebih baik jual dulu, karena ada kemungkinan dia turun sampai bawahnya ini ya. Testing swing low yang di bawahnya Fibonacci retracement 50%, ini ada swing low di sini sekitar area 3040 ya. Jadi hati-hati aja, pasang aja trailing stop atau stop lossnya ya, walaupun dia ada potensi lanjut rebound untuk minggu ini ya. Kemudian yang belum buy Pak Sunar, kira-kira buy-nya di mana gitu ya. Ya kalau kita perhatikan di sini dia sebelumnya memang sideways di bawah ini ya. Jadi ini adalah areanya kurang lebih di area 3130 sampai dengan 3220 ya. Ini sideways area sebelumnya, sebelum dia berhasil breakout ke atas ya. Jadi kalau mau yang buy on weakness ya, karena saya sih ada dua pilihan ya. Jadi belinya tunggu kurang lebih di area 3220 atau sekalian tunggu di bawahnya ini ya, di sekitar 3130-an. Jadi bukan berarti kalau kena 3130 Pak Sunar berarti langsung buy, enggak ya. Tunggu dia kalau sudah berhasil rebound ke atas ya. Jadi rebound ke atas kemana? Tadi kalau misalnya dia turun ke 3130 kemudian berhasil naik ke atasnya ini ya, minim ke atasnya ini ya. Kalau buy on weakness di sideways areanya ya. Kalau dia sudah berhasil naik atas 3150 ya, jadi mulai buy gitu ya. Buy-nya bertahap aja gitu ya, jangan terlalu banyak ya. Kenapa bertahap ya? Karena kalau kita lihat di sini walaupun dia candlenya bagus ya di sini ya. Dan dia kalau kita lihat di sini dia setelah dia breakout dari ini ya. Ini titik Fibonacci retracement 50% kurang lebih dekat sini ya. Kemudian dia bentuk 1 2 ya. Jadi ini kayak bentuk seperti double top ya, bukit lah ya. Nah seperti ini ya, sekarang ini apakah dia berhasil naik atau enggak kita belum tahu pasti. Ada kemungkinan ya, walaupun dia lanjut rebound 1-2 minggu ke depan ya, paling dia naik sampai 3500 lah ya. Karena kalau kita lihat di sini ini resisten kuatnya ya 3500 ya, yang harus dia tembus ya. Jadi karena sekarang 3270 ya posisi terakhir ya, bentar ya, plus terakhir kan 3270. Nah ini 3500 ya, kayaknya sih walaupun masih cukup bagus ya, tapi kecenderungan sih mungkin ya dalam beberapa minggu ke depan sih dia cenderung sideways ya. Penafsiran saya dia mungkin sideways-nya di area sekitar 3260 sampai dengan 3340 ya. Kalau dia belum berhasil breakout lagi ke atas 3340. Jadi buy on weakness-nya mungkin ya daerah sekitar 3220 ya. Atau kalau mau Pak Sunar, saya mau buy on weakness di sini boleh nggak 3260 boleh ya. Tapi saran saya sih lebih cenderung ke 3220 ya, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya 3220 nggak kena ya, dia 3260, kemudian dia rebound, selama dia berhasil naik ke atas 3300 boleh buy lagi gitu ya, atau buy ya. Itu yang buy on weakness. Kemudian yang mau buy high sell higher ya, saran saya sih ini sudah saya kasih garis-garis ya, saya nggak rubah lagi ya. Jadi kalau dia berhasil minggu ini dia berhasil lagi naik ke atasnya 3300 ya, ini kan di bawahnya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 3300 boleh buy boleh,
tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya, secukupnya aja. Kemudian naik lagi ke atas 3340 boleh buy, boleh tambah lagi ya. Naik lagi ke atas 3370 tambah lagi, naik lagi ke atas 3390 tambah lagi. Mudah-mudahan dia dikasih 3430 ya untuk TLKM ya. Sejauh ini sih menurut saya sih kalau mau buy sih lebih baik tunggu ya, minimal dia naik ke atas 3300 ya. Kemudian tambah lagi 3340 dan seterusnya ya, seperti saya sebutkan sebelumnya. Oke, berikutnya untuk Excel ya. Excel kalau kita lihat weekly-nya dia lower low tapi dia higher high dan higher close ya. Saya sudah sebutkan Excel ya, dia sebelumnya memang ini sideways ya, ini saya kotain ya memang ya. Kan saya sudah sebutkan sebelumnya, angka yang paling penting dilihat adalah 2120. Kalau dia belum berhasil naik ke atas 2120 jangan beli ya. Jadi silakan dicek di analisa saham mingguan sebelumnya. Dan dia kalau berhasil naik ke atas 2120, kalau mau average up lagi, ini saya juga sudah sebutkan sebelumnya ya. Di level ini ya, ini garis-garisnya yang perlu diperhatikan ya. Di 2150, 2190 dan 2240 ya. Nah, ternyata kan dia masih naik ya. Yang terakhir ini 2240 garisnya ya, penentuan ya. Jadi kalau kita lihat di sini 2240 ini adalah high-nya di 8 April 2021 ya. Jadi dia sudah punya pasang aja stop loss-nya di 2190 dan 2150 ya. Kemudian yang belum punya Pak Sunar, kira-kira tunggu di mana? Kalau buy on weakness ya tunggu di area di sini ya. Di sekitar area sebentar. Kalau mau trading sideways-nya di bawah ya di sekitar area ini ya. 2000 sampai dengan 2030-an ya. Tapi kalau turun bayar 1980 lebih baik jual dulu. Tapi saran saya kalau buy on weakness ya paling enggak ya tunggu di sini ya 2120 ya sama dengan sebelumnya. Jadi kalau dia terkoreksi ke 2120, kalau dia berhasil rebound naik ke atas 2120 ya. Kalau naik lagi ke atas 2150 ya. Jadi turun ke bawah 2120, kalau dia berhasil naik ke atas 2120, tunggu mungkin sekitar 2150 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 2150 buy ya. Jadi yang mau buy on weakness ya sekitar sana. Kalau mau yang buy high sell higher Pak Sunan, saya maunya buy high sell higher, boleh nggak ini untuk Excel? Boleh-boleh saja ya. Kalau kita lihat di sini, kalau mau buy langsung sih boleh aja ya, karena dia masih cukup bagus ya selama di atasnya ini ya 2120 ya. Jadi kalau mau buy asal pasang stop loss di 2120, kalau dia turun by 2120 berarti jual dulu ya, karena ada kemungkinan dia testing masuk lagi ke sideways areanya bawahnya ya. Jadi kalau buy high sell higher ya tunggu kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 2270 ya. Kalau naik ke atas 2270 buy. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya yang 2320 ya, ini adalah area dari Fibonacci retracement 23,6%, boleh tambah lagi boleh. Kalau dia naik lagi Pak Sundar ke atas 2380 boleh tambah lagi boleh ya. Jadi belinya bertahap aja. Ini 2380 kalau kita lihat di sini, ini kurang lebih high-nya di sini ya 11 Februari ya 2021 ya. Itu untuk average up-nya ya. Kurang lebih ini area yang supportnya sebelumnya ya, swing low ya. Jadi kalau kita garis panjang gini ya 2380 ya. Ya kurang lebih ya. Jadi kalau mau buy-nya sih bertahap aja ya. Kalau buy high sell higher 2270, 2320 ya. Kemudian 2380, target price-nya di mana ya? Di sekitar area kurang lebih Fibonacci retracement 38,2% di 2440-an ya. Kalau kita lihat di sini 2440 ya kurang lebih sekitar testing area ini ya. Swing high-nya tanggal 4 Februari 2021 ya. Jadi di sini kalau kita lihat sekitar 2450 ya high-nya ya. Jadi saya pakai acuan 2440 karena saya pakai acuan yang lebih panjang di sini ya. Kalau kita lihat 2440 itu dia lebih panjang kurang lebih sini lah. Saya ambil ya. Sedikit di bawahnya 2450 ya. Yang menarik kalau dia berhasil naik ke atas 2450, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Jadi dia breakout ya. Jadi kalau breakout di atas 38,2%, boleh tambah lagi boleh. Tambahnya di mana? Ya 2450 ya boleh tambah ya, atau 2440 ya. Kemudian tambah lagi di 2560, kalau dia naik lagi ke atas 2660, boleh tambah lagi ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 2660, targetnya di mana Pak Sunar? Di 2800 dan di 3000 ya. Itu untuk Excel ya. Masih ada kemungkinan naik nggak Pak Sunar? Ada ya. Jadi dia masih cukup bagus ya di sini ya. Minggu lalu ya. Dia kenaikannya cukup bagus dan dia naik di atas rata-rata 5 minggunya ya. Ini kita lihat volumenya dia naik ya.
ada kecenderungan nggak Mas Sultan dikasih 2800? Ada ya, ada peluang dikasih 2800, ada. Jadi belinya sih bertahap aja ya. Kalau yang belum punya mulai dari 2270, 2320 dan seterusnya ya. Kemudian berikutnya untuk friend ini sudah saya bahas di analisa saham harian juga ya. Minggu lalu dia lower low tapi dia higher high dan higher close ya. Sebentar saya lihat di sini ya. Dia higher close. Jadi walaupun higher close dia cuma beda Rp1 aja ya levelnya ya. Memang dia kecenderungan masih sideways di ini ya, area yang saya kotak ini ya. Ini saya sudah jelaskan di analisa saham harian ya, di sekitar area 77 sampai dengan 95-an ya. Jadi belinya saya sudah jelaskan ya, bertahap aja. Kalau mau buy on weakness ya sekitar 77 78. Nah, atau sekarang kalau boleh ya buy on weakness sih sebenarnya sih boleh-boleh aja ya. Asal kalau dia turun banyak 78 dan 74 lebih baik jual dulu ya. Seperti itu ya. Jadi kalau dia selama bertahan di atas 83 sebenarnya dia cukup bagus ya. Ada peluang untuk paling nggak rebound lagi ke 95 lah, seperti itu ya. Karena dia masih cenderung sideways ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau mau buy high sell higher ya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 88 ya. Jadi ini area buy yang sudah saya kasih garis-garis sebelumnya. Saya nggak rubah-rubah lagi ya. Jadi kalau dirubah-rubah nanti bingung ya. Jadi masih sama aja 88. Kalau naik ke atas 88 buy, yang belum punya ya. Naik ke atas 92 buy, naik lagi ke atas 95 ya buy lagi. Kalau dia berhasil breakout ke atas 100, boleh nggak Mas? Boleh buy lagi nggak Mas? Nah, kalau berhasil naik ke atas 100, boleh ya. Targetnya kurang lebih sekitar 120 sampai dengan 123 ya. 120 ini di Fibonacci retracement 61,8% ya. Kalau kita lihat ya. Ini saya ambil dari swing high-nya di sini sampai swing low di sini ya. Jadi masih ada peluang nggak? Masih ada peluang ya. Dia memang kecenderungan sideways ya. Kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Di area yang saya kotak ini ya. Jadi baiknya sih menurut saya sih secukupnya aja ya. Jangan terlalu banyak ya. Karena fundamentalnya perusahaan ini juga jelek ya. Dari dulu memang fundamentalnya setahu saya laporan keuangannya susah untuk laba ya. Malah rugi-rugi terus seingat saya ya. Manajemennya juga nggak seberapa bagus, cuman dia masih bertahan aja mungkin karena pemiliknya salah satu grup konglomerat masih kuat ya, masih dipertahankan ya gitu. Kemudian berikutnya ISAT ya. Untuk analisa mingguannya ISAT dia bagus ya, walaupun dia lower low tapi dia higher high dan higher close ya, seperti itu ya mingguannya. Kemudian kalau kita lihat di sini dia sudah berhasil breakout lagi ya ke atasnya 6450 ya. Ini adalah titik breakout yang saya kasih acuan sebelumnya ya. Saya nggak rubah-rubah lagi. Yang sudah punya ya pasang aja stop lossnya di 6400 ya. Kalau mau buy on weakness sebenarnya sih kalau mau buy sekarang sih beli-beli saja ya. Tapi kecenderungan menurut saya sih lebih baik tunggu di sini ya. Sekitar area 5850 sampai dengan 5900 lah. Itu area kalau mau buy on weakness di sana. Kalaupun mau buy sekarang boleh-boleh saja, tapi kalau turun di bawah 1400 saran saya sih lebih baik jual dulu ya untuk ISAT ya. Kalau yang mau buy high sell higher Pak Sunar, acuannya gimana? Ini sebelumnya saya kasih garis-garisnya ya. Dia sudah berhasil naik ke atas 750. Jadi kalau turun lagi ya harusnya sih sudah pasang trailing stop sendiri ya. Saya nggak perlu kasih tahu. Oh kalau misalnya buy 750 kira-kira nanti kalau turun lagi gagal ya. Nah nanti jual di mana ya diatur aja. Tergantung sebelumnya kita belinya di level berapa aja, average-nya berapa gitu ya. Jadi jangan sampai kita beli di atas kemudian turun lagi kita nggak pasang trailing stop ya. Jangan-jangan nanti keuntungannya sudah didapat malah hilang ya, kena average-nya dari average up-nya ya. Jadi seperti itu ya. Yang penting ya disiplin aja. Kalau naik lagi ke atas 6750, target berikutnya di mana Pak Sunar ya? 7025 dan 7300 seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau berhasil naik ke atas 750 buy, naik lagi ke atas 7025 buy, berhasil breakout ke atas 7300 tambah lagi ya, seperti itu. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya, karena kecenderungan di sini masih sideways juga sih dia. Ini 6750 ini cukup kuat resistennya ya, karena kalau kita lihat di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya, 10 grafik candle mingguannya ya itu gagal bertahan di atasnya 6750 ya. Jadi selama di bawah 6750 jangan terlalu agresif buy ya.
karena dia kecenderungan balik lagi ke bawah ya sideways ya. Ya saya nggak mendoakan balik lagi ke bawah ya. Makanya itu saya bilang kalau mau buy on weakness ya tunggu aja di sini ya. Kalau di sini sih terlalu dekat ya. Kalau mau nekat ya nggak apa-apa, tapi kalau turun banyak 6.400 lebih baik jual dulu ya, seperti itu ya. Atau buy high sell higher aja deh. Kalau ketinggalan sekarang daripada di sini, kalau di sini nggak dikasih ya buy high sell higher aja. Kalau dia naik 6750 buy, tapi belinya jangan terlalu banyak ya, karena saya sudah sebutkan weekly-nya dia memang sudah beberapa minggu dia gagal bertahan di atasnya 6750 ya. Jadi jangan terlalu banyak, naik ke atas 6750 buy, naik lagi ke atas 7025 buy, naik lagi ke atas 7300 buy, seperti itu ya. Kemudian berikutnya emiten menara ya, tower ya, dia lower low tapi dia higher high dan higher close ya, seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini dia berhasil breakout sideways-nya ini sebelumnya ya. Jadi yang sudah punya pasang aja stop loss-nya di 1180 ya, atau trading stop-nya di 1200 lah, dua level ya, kalau nggak mau kehilangan keuntungan, misalnya sudah beli ketika breakout ya. Ini kan sudah saya sebutkan sebelumnya, resisten dari sideways-nya kan 1155 ya. Saya sudah sebutkan di analisa saham mingguan beberapa minggu sebelumnya ya. Jadi silakan dilihat ke belakang di bulan April atau Maret ya. Itu ada ya di analisa saham mingguannya. Jadi dia berhasil breakout. Yang mau buy on weakness cara saya sih tunggu di sekitar 1150-an ya. Jadi kalau dia koreksi kembali dekat 1150, buy ya kalau dia berhasil rebound ya. Dan reboundnya kemana ya? Ke atas 1180 buy ya, seperti itu ya. Atau Pak Sunar terakhir kan candlenya masih cukup bagus, masih di atasnya titik 1200. Kalau mau buy ya sekalian aja tunggu buy high sell higher. Jadi naik ke atas 1220 buy, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya, secukupnya aja. Kalau naik lagi ke atas 1250 buy, tambah lagi buy up ya. Mudah-mudahan dia dikasih lagi breakout ke atas 1325 ya, naik ke atas swing high-nya yang ini ya. Ini swing high-nya tanggal sebentar 15, oh bukan sih, ini swing high-nya tanggal 1 Maret 2021 ya, di 1325 ya. Jadi kalau mau tambah lagi, kalau dia berhasil naik ke atas 1250, kira-kira tambahnya di mana ya? Kita gunakan swing high yang di sini ya, 1270 ya. Kalau naik lagi ke atas 1270 boleh tambah lagi ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak, jangan terlalu agresif ya, seperti itu ya. Walaupun secara mingguannya sih lumayan bagus sih masihnya. Jadi ada peluang untuk membentuk seperti mangkok ya di sini ya. Ada kemungkinan dia membentuk mangkok dan kemudian dia breakout ya. Karena seperti sebelumnya di sini ya. Kalau kita perhatikan dia membentuk mangkok di sini ya. Mangkok kemudian dia breakout ya dari ini, dari batas atas dari mangkoknya dia breakout gitu. Kemudian di sini breakout lagi. Ada kemungkinan dia menggenapi di sini ya 1325, breakout ke atas 1325 ya, seperti itu ya. Kalau misalnya naik ke atas 1325 Pak Sunar boleh tambah lagi, boleh. Maka target berikutnya kurang lebih sekitar 1500 ya, sampai 1525an. Ini target Fibonacci extension 127,2%. Kalau berdasarkan chart pattern ya, kalau masih mangkok ya, kalau kita ambil ini kurang lebih ini dasarnya ya. Maka kalau kita ukur ketinggiannya di sini, kita pasangkan di sini, maka targetnya ini kurang lebih di titik ini ya, masih mungkin tercapai ya, antara 1575an ya. Ini targetnya ya. Kalau dia berhasil breakout dari high-nya 1325. Ada kemungkinan nggak masuk breakout? Kemungkinan selalu ada ya. Jadi tetap aja belinya nyantai aja sih, nggak perlu terlalu agresif langsung buy sebanyak-banyaknya, nggak, ya bertahap aja. Tapi secara keseluruhan masih cukup bagus ya, seperti itu ya tower ya. Kemudian TBIG di sini candle weekly-nya dia lower high, lower low dan lower close ya. Tapi kalau kita lihat di sini, ini sudah saya sebutkan sebelumnya ya, boleh buy on weakness di sini ya. Jadi kalau yang sudah buy pasang aja stop loss-nya di 2400 ya. Buy on weakness boleh aja. Kemudian kalau mau buy high sell higher, menurut saya sih ya level-level yang saya kotakin ini, yang saya garisin sebelumnya ini aja yang kita pasti pakai acuannya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2580 buy, naik lagi ke atas 2700 buy, naik lagi ke atas 2850 boleh tambah lagi ya. Berikutnya mungkin kalau mau tambah lagi ya 2900 gitu ya. Nah targetnya kira-kira di mana ya? Kemungkinan di Fibonacci extension 107,2% di sekitar di sekitar 3200 sampai dengan 3235an ya. Nah itu untuk TBIG ya. Memang kalau kita lihat monthly-nya sih dia candle-nya merah ya, jadi masih resiko ya.
Ya dia memang testing area yang saya kotain ini ya, kurang lebih di area sekitar 2370 ya di sini ya. Ini low-nya di sini 2370 sampai dengan 2425 ya, kurang lebih ya. Jadi kalau dia turun banyak 2400, saran saya sih jual dulu ya, atau turun di bawahnya ini ya 2370 ya, saya kasih garis saja ya. Jadi kalau turun di bawahnya 2370 hati-hati ya, lebih baik jual dulu semuanya, karena ada kemungkinan kalau turun banyak 2370 dia masuk lagi ke sideways areanya di sini ya, Fibonacci retracement 38,2% sampai dengan Fibonacci retracement 23,6%-nya ya. Jadi dia sideways lagi masuk seperti sebelumnya ya, minggu kedua ya, Februari sampai dengan April minggu pertama ya, sideways ya ini sebelumnya ya. Ya kurang lebih itu ya, seperti untuk TPIG ya. Cara keseluruhan sih masih testing ini ya, area kurang lebih 2370 sampai dengan 2420-an ya. Iya 2420. Jadi dia testing sekitar area sana ya. Tapi secara keseluruhan sih mau baik sih menurut saya, lebih baik sih tunggu aja ya kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2580 ya. Baiknya bertahap aja, jangan terlalu banyak. Kalau naik lagi ke atas 2700 tambah lagi dan seterusnya ya. Naik lagi ke atas 2850 boleh tambah lagi boleh. Jadi sekian analisa saham mingguan untuk tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan 28 Mei 2021 untuk emiten TLKM, Excel, Friend, ISAT, Tower, dan TPG. Terima kasih.